Halo Kak Riki. Halo Kak, suara Ya, aku masuk kan ya? masuk-masuk. Suara aku jelas ya? Iya jelas juga. Oke, kita mulai aja kali ya sekarang. Oh ya, Kak Riki udah siap semuanya? Insya Allah udah siap Kak. Oke. Halo, selamat malam semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Galeri Sipil bersama Kak Riki nih malam ini kita ngadain live nyantai aja untuk mengisi malam minggu kita bareng-bareng nih. Kita di sini bakal membicarakan mengenai dua hal, yaitu mengenai keaktifan pada organisasi ataupun prestasi akademik. Itu bisa dilakukan secara bersamaan atau bagaimana gitu ya kan. Perkenalkan sebelumnya, di sini aku Ica, salah satu anggota dari Galeri Sipil. Di sini juga aku bakal ngobrol bareng nih sama Kak Riki. Di sini mungkin Kak Riki dapat perkenalkan diri terlebih dahulu. Persilakan. Oke, halo semuanya, makasih buat yang udah mempersilahkan buat perkenalan. Jadi kenalin dulu aku Muhammad Riki Ferdian, biasa dipanggil Riki dan tentu saja dari Teknik Sipil ya. Dan kuliahnya di ITB. Untuk saat ini udah semester 6, jadi doain setahun lagi lulus. Amin, amin, amin. Semoga lancar-lancar ya Kak Riki untuk ke depannya gitu kuliahnya. Di sini Amin. mungkin ada beberapa yang belum tahu mengenai Galeri Sipil secara singkatnya. Mungkin aku bakal nyeritain dulu. Galeri Sipil ini merupakan suatu platform online, penyedia informasi mengenai teknik sipil. Terus di sini juga kami menyediakan wadah mengenai webinar ataupun pelatihan. Jadi untuk teman-teman yang mau menambah ilmu tentang sipilnya nih, mau menambah tentang apa ya kebiasaan mengenai praktik tentang teknik sipilnya, bisa join juga bareng kegiatan kita-kita gitu. Menurut Kak Riki, dari Kak Riki, apa nih yang Kak Riki tahu mengenai galeri sipil? Ya aku tahu sih Galeri Sipil ini salah satu akun Instagram yang ininya apa ya, informatif banget sih. Dari segi kan dia kan lengkap kan ya. So, dia ada kayak informasi lomba-lomba, terus informasi terkait teknik sipil, jadi cocok banget buat orang-orang di luar sana yang tertarik di teknik sipil. Jadi bukan hanya dari mahasiswa teknik sipil aja tuh, tapi dari anak-anak SMA atau mungkin di luar akademisi yang tertarik sama dunia teknik sipil. Jadi bisa langsung ikutin aja Instagramnya Galeri Sipil buat cari-cari tahu info tentang teknik sipil gitu. Ya, bener banget. Jadi buat teman-teman yang kepo tentang dunia perteknik sipilan mungkin ya, bisa langsung aja gabung ke Instagramnya Galeri Sipil gitu. Terus kita langsung masuk aja nih Kak ke topik pembicaraan kita malam ini gitu ya. Dari Kariki sendiri, eh, bisa diceritakan nggak sih Kak, organisasi atau kegiatan apa yang saat ini sedang menjadi kesibukan Kariki atau pernah dilakukan oleh Kariki semenjak masuk ke masa perkuliahan gitu? Oke. Jadi sebelumnya mau disclaimer dulu ya, bahwa aku ini bukan orang yang 100% masuk ke bukan 100% yang concern ke organisasi atau non akademis gitu. Cuma lebih Hmm. ke yang 50-50 gitu sih. Jadi di non akademis atau di organisasi pun nggak yang selalu jadi ketua itu bukan. Jadi kadang jadi staff, kadif gitu. Jadi bukan yang kalau di bayangan orang kan kayak biasanya kan orang yang organisasi organisasi banget orangnya gitu biasanya kan langsung jadi yang kayak pentolan-pentolan organisasi gitu kan. Nah, cuman aku bukan bukan yang kayak gitu banget gitu. Kalau misalkan yang pernah diikuti sih dulu waktu masuk ITB kan ada kayak kepanitiaan gitu ya buat aku masuk ITB. Kan ada acara-acara ITB yang gede kan, acara kayak terpusat gitu. Kayak aku masuk ITB, terus juga ada magang buat kabinet itu. Terus ada acara OSKM. Jadi kita jadi yang panitia OSKM. Itu kayak ospeknya masuk ITB, jadi buat mahasiswa baru gitu. Nah itu aku sempat join. Nah itu join kenapa? Karena kepo tentang sistem kepanitiaan di kuliah tuh kayak gimana gitu. Saya kan di SMA sama di kuliah kan pasti beda ya. Nah terus Hmm. lagi pula basicnya aku tuh di SMA tuh juga udah kental sama organisasi. Jadi kalau misalkan join ke kuliahan gitu, kalau misalkan nggak ikut organisasi, kalau nggak nyoba kepanitiaan kayak ada yang kurang gitu.
Nah, jadi Mantap itu tadi banget emang. itu tadi kayak ada yang kurang terus akhirnya nyoba-nyoba join. Saya teman-teman juga pada join kan. Jadi ada Heeh. karena ada temennya karena ada kepo juga jadi terfasilitasi dengan baik akhirnya join-join. Jadi ada beberapa yang terpusat tuh kayak magang di PSDM terus jadi staff di Edu Fair sama event organizer juga di OSKM tadi. Terus kalau misalkan masuk ke himpunan itu, kalau di himpunan sih biasanya kan ada acara-acara himpunan ya kayak kepanitiaan himpunan kayak acara wisuda, perayaan wisuda, ada wisuda Oktober, wisuda Juli, wisuda April dan lain sebagainya. Terus ada juga kayak aksi angkatan dulu waktu OSJUR itu kan ada aksi angkatan, seperti jadi sekretaris juga. Terus jadi acara kayak yang dia lomba-lomba gitu, lomba yang ngadain teknik sipil ITB, HMS ITB. Terus sempat jadi staff di divisi grafis, terus pemilu juga, terus eh, apa ya, sebenarnya banyak banget kegiatan di HMS yang aku ikutin gitu. Kayak di Katpas kayak kaderisasi. Jadi kita tuh kayak ngosjur bawah, ngosjur angkatan bawah kita. Itu aku juga jadi kadif grafis. Yang mana di SMA tuh aku nggak pernah sama sekali megang grafis. Terus di kuliah ini coba pegang grafis gitu. Itu salah satu hal baru yang aku dapat di kuliah ini sih. Jadi Hmm. mungkin itu aja. Cuma oh ya ada satu lagi di luar himpunan yang sampai saat ini masih kepegang itu jadi salah satu manajer divisi di bagian koperasi. Jadi ada UKM, unit kegiatan mahasiswa, koperasi kesejahteraan mahasiswa, Kokesma singkatannya kalau di ITB. Itu aku jadi salah satu manajer divisi di dalamnya gitu. Di paling Hmm. itu sih Kak. Banyak banget ya pengalaman emang mantap banget ini Kak Riki. Bukan kali-kali nih kata-kata anak-anak zaman sekarang. Terus Kak, dari semua pengalaman yang Kakak lakukan itu, kira-kira benefit apa lagi sih yang selain udah Kakak jelasin tadi, khususnya buat maba-maba nih, kira-kira nih, siapa tahu ada maba-maba yang nonton, mungkin mereka masih bingung, benefitnya apa ya buat masuk organisasi itu, kira-kira enaknya mau kayak gimana, itu gimana Kak? Oke, nah kalau benefitnya sih yang ada dua hal yang udah mainstream banget kalau misalkan orang ceritain, yaitu pengalaman sama teman. Itu yang aku mau jelasin dulu karena emang bener sih. Dulu kalau misalkan kita mikir ya ada orang yang bilang benefit masuk organisasi itu pasti banyak wawasan atau pengalaman sama teman. Nah, kita pasti mikirnya kan, ih emang iya, emang kayak itu mainstream banget. Jadi kita bahkan kayak kurang percaya gitu loh. Kalau misalkan itu tuh emang bener gitu. Sekarang aja bahkan banyak teman-teman aku tuh yang kenal dari organisasi itu yang sebelumnya aku nggak kenal. Kalau misalkan di beda himpunan gitu, beda beda jurusan, dan tapi kita bisa kenal karena yaitu ikut organisasi yang khususnya yang terpusat ya, yang satu ITB. Jadi kita bisa tahu orang-orang lain di luar himpunan kita, di luar jurusan kita gitu. Itu sih, itu relasi. Nah, relasi ini pentingnya buat kedepannya. Ya kita nggak tahu ya, kedepannya kita bakal kayak gimana kan. Kan kita nggak bisa prediksi juga kedepannya kita bakal kayak gimana. Nah, adanya teman, adanya kita kenal sama orang ini, itu bakal penting banget buat kita kedepannya. Buat kalau misalkan kita lagi cari sesuatu yang buat bantu kita butuh apa, nah terus kita kan pasti ingat kan, oke aku punya teman yang di sini yang aku butuhin nih. Nah, kita bisa kontak mereka Hmm. buat ya itu punya relasi buat memenuhi kebutuhan kita tadi itu, jadi bisa saling berhubungan buat saling menguntungkan lah intinya itu. Nah, Terus pengalaman juga, kalau pengalaman itu intinya kita kayak ya kita pernah ngelakuin sesuatu gitu, jadi untuk kedepannya kalau misalkan kita disuruh melakukan sesuatu itu lagi, kita at least kita tahu dan kita tahu gimana cara kerjanya gitu. Kalau misalkan dengar juga, cuman dengar-dengar di dunia kerja tuh ada kaitannya sama keorganisasian sekarang gitu. Jadi mungkin ini kayak istinya latihan buat masuk ke dunia kerja besok. Karena kan kalau misalkan kita di kuliah cuman akademis doang tuh kayak kurang gitu. Kalau masuk ke dunia kerja ya, itu itu sih iya, paling. bener banget apa yang Kak Riki bilang nih. Jadi dengan kita ikut organisasi di kampus, jadi kita bisa menambah atau memperluas relasi kita dan yang sangat bermanfaat banget buat kita pasca kampusnya itu kita emang sewaktu-waktu atau kita pasti bakal butuh orang-orang yang di luar istilahnya tidak sebidang dengan kita karena kita pasti akan membutuhkan mereka dalam segi apapun kayak gitu.
Ya gitu ya Kak Riki ya. Iya benar banget. Terus ini ada yang tanya juga nih, Kak gimana strategi belajar Kakak di tengah kesibukannya sehingga Kakak tetap berprestasi di bidang akademik Kak, seperti itu. Itu bagaimana Kak? Oke, nah kalau aku sendiri sih caranya tuh eh, karena emang basicnya dulu sih, basicnya kan aku kan ini kan kalau misalkan kita akademis doang, 100% akademis nih, jadi nggak ikut kayak organisasi-organisasi gitu, bosan nggak sih? Kalau aku sendiri sih bosan ya. Ya Bener kan kayak banget. tiap hari kayak belajar-belajar itu kan bosan kan. Nah, jadi salah satu cara untuk menghilangkan kebosanan ini ya dengan berorganisasi itu. Jadi kita set di pola pikir kita tuh di set mindset kita tuh biar em, menjadikan organisasi itu sebagai penghilang stres gitu. Karena kita ketemu sama teman-teman kan. Meskipun Mhm. akhirnya ada stresnya juga sih di bidang organisasi itu. Cuma salah satu yang beda, beda stres antara kita mikir akademis sama mikir organisasi itu beda. Kayak Iya, organisasi itu bener banget. ya kan kita mikirnya tuh, oh kita mikir organisasi ini bakal penting juga buat kita ke depannya. Jadi kalau kita punya pemikiran kayak gitu sih, otomatis ketika kita menjalani keorganisasian tersebut bakal lebih enjoy dan lebih enak. Nah setelah kita enjoy di organisasi itu, terus nanti kita otomatis karena kan kita kan bisa kita tadi kan menjadikan organisasi ini sebagai istilahnya healing lah. Tadi dia bilang di komen Iya juga bener. healing. Nah, jadi itu bisa kayak refresh lah, jadi refresh sehingga kita di akademik tuh bisa tetap jalan. Nah, tapi intinya ini sih banyak orang yang menurut aku ya, sepenglihatan aku dari SMA juga yang terlalu mementingkan non akademis. Jadi akademis itu ketinggalan gitu. Ya kan banyak banget yang kayak Iya. gitu. Itu yang perlu diwaspadai sih. Jadi kita harus tetap ingat ingat kewajiban kita tuh kewajiban kita itu di akademis juga ada gitu. Akademis ya. Karena ya kita kan sebagai anak kuliahan kan ya. Jadi ya Mhm. harusnya diutamakan yang akademis dulu, terus yang non akademis itu buat pendamping kita gitu, buat ya Islam memperkaya diri kita lah, memperkaya kompetensi kita diri kita sendiri buat besok terjun ke dunia kerja atau apa dan sebagainya gitu. Jadi tetap tadi sih gitu. Iya, oh gitu. Jadi yang untuk yang nanya tentang gimana tuh strategi belajarnya di tengah kesibukannya itu yang dijelasin dari Kak Riki ya. Jadi tidak organisasi dan akademik itu eh, bisa dilakukan secara berbarengan asal kita bisa mengatur waktunya dengan baik. Terus juga dari Kak Riki itu jadi ketika kita melakukan organisasi, jadi kita itu seperti healing di organisasi itu ya, Kak. Jadi tidak melulu tentang proker, oh dibikin pusing nih proker di organisasinya, itu tidak seperti itu. Jadi di organisasi itu kita bisa istilahnya melepas penat dari pembelajaran akademik gitu kali ya, Kak ya. Iya, Terus Kak, untuk banyak banget nih teman-teman yang gabung di sini, boleh bertanya nih kepada Kak Riki, itu gimana sih caranya seperti itu. Terus pengalaman apa sih Kak yang didapetin? Boleh banget nih teman-teman di sini yang udah join bisa bertanya di sini gitu. Terus iya, Kak, mungkin bisa dari Kak Riki sendiri itu ngebagi waktunya gimana ya Kak antara belajar untuk akademik dengan organisasi, apakah organisasi itu di waktu malam atau di waktu jam kuliah kosong, itu seperti apa Kak? oke. Kalau bagi waktu sih jujur belum yang terlalu expert gimana cara bagi waktu yang baik gitu ya. Cuman aku ngerasa aku mengalami perkembangan dari SMP, SMA, SMA tuh sekarang tuh udah jauh berkembang. Kalau aku Hmm. kalau aku ingat lagi dulu SMP tuh kayak gini ya. Ternyata kayak buruk banget tuh bagian waktu aku zaman SMP kalau dibandingin sekarang, walaupun sekarang tuh belum maksimal ya. Nah, kalau aku sih caranya ini sih, biasanya tuh breakdown satu-satu dalam 1 minggu, misalnya 1 minggu ke depan nih, kira-kira bakal ada acara apa aja ya yang penting buat aku ikutin dan harus aku lakuin gitu. Jadi aku tulis misalkan tanggal segini ada acara ini, tanggal segini ada misalkan live di IG Galeri Sipil atau apa gitu kan. Terus tanggal segini ada apa. Nah, setelah itu jadi kan kita bisa lihat tuh, bisa lihat kejaran-kejaran yang harus kita lakukan selama seminggu ke depan itu apa aja. Termasuk deadline tugas ya. Misalkan deadline tugas ini jam segini gitu. Nah, setelah itu jadi itu masih nyampur tuh, masih nyampur antara akademis dan non akademis. Pokoknya dijadiin satu, diurutin berdasarkan tanggal, tanggal awal sama tanggal akhir dalam seminggu ke depan. Nah, setelah itu aku bikin rencana buat 1 hari besok. Jadi besok tuh dari
bangun tidur misalkan jam setengah lima bangun tidur, aku tuh harus mau ngapain aja gitu. Jadi misalkan setengah lima bangun tidur, terus jam limanya belajar apa, terus jam 7 ngerjain tugas apa, jam 9 ngerjain tugas yang apa lagi, terus yang jam 12 misalkan olahraga sebentar, jam berapa gitu. Jadi aku tulis, jadi bener-bener aku tulis detail jam per jamnya tuh aku mau ngapain aja gitu. Dari yang berdasarkan yang udah aku tulis seminggu ke depan. Jadi besok, soalnya kan kita kan tergantung mood ya. Mm-mm. Ya kalau aku tergantung mood sih. Kalau aku sendiri pribadi tergantung mood. Jadi bisa aja kayak misalkan besok kayaknya aku nggak pengen ngerjain tugas ini deh. Besok aku pengen ngerjain tugas yang ini aja gitu. Jadi fungsinya itu sih. Kita bisa memanage waktu berdasarkan prioritas, berdasarkan diri kita juga sendiri. Jadi kita gabungin tiga elemen di sini. Ada waktu, prioritas, sama kemampuan diri kita gitu. Ya itu jadi setelah ditulis kayak gitu, entah ntar terlaksana atau enggak, yaitu pikir belakangan. Yang penting kita udah Bener banget. merencanakan, dan at least kita udah tahu, udah di otak kita tuh udah terstruktur, udah teratur besok tuh mau ngapain aja, entah terencana atau enggak ya, entahlah, terakhir lah mikirnya gitu. Mm. Nah dengan begitu bakal lebih teratur dan lebih enak juga sih. Kan bisa kita lihat kan misalkan jam 7 ngerjain tugas ini terus udah kelar, ntar bisa dicoret gitu. Mm. Gitu sih Kak paling. Iya, benar banget ya apa yang dibilang dari Kak Riki. Jadi, di sini kita bisa, bikin dari time schedule yang mau kita lakuin dalam seminggu ke depan misal atau, dalam jangka pendek dalam satu hari itu kita mau ngapain aja, kita udah bisa bikin list di situ, per jam sekian nih kita mau ngapain gitu ya, Kak. Jadi kita di situ bisa, memprioritaskan mana dahulu yang ingin dilakukan dan berdasarkan waktu, kegiatannya itu, misal ada kegiatan yang ingin dilakukan itu kapan, kayak gitu. Lalu ada yang nanya lagi nih Kak, faktor pendorong dalam meningkatkan prestasi di tengah kesibukan itu gimana ya? Sekira itu gimana Kak dari Kak Riki? Kalau aku sih yang pertama tanggung jawab orang tua sih. Soalnya kan kita kan dikuliahin yang biayain Iya. orang tua, dan ya otomatis kita harus usaha gimana caranya biar orang tua tuh bangga gitu. Jadi nggak, istilahnya kayak nguliahin anak tuh ya ada hasilnya gitu loh. Walaupun nggak yang disuruh kamu harus berprestasi ya, kamu harus gini gini gini, nggak yang kayak gitu, cuman pasti ada tergerak lah sedikit, bukan dikit sih, banyak sih di dalam hati kita buat membahagiakan kedua orang tua kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin lihat di sekitar kita sih. Soalnya kan kalau misalkan di TB sendiri lingkungannya tuh banyak yang pintar, banyak yang non akademis juga keren gitu. Bahkan banyak juga yang non akademis sama akademisnya tuh bisa benar-benar balance gitu loh. Nah jadi kita dengan begitu kita juga bisa termotivasi gitu. Oh dia bisa, berarti kita juga harus bisa. Itu paling itu sih. Iya, benar banget. Dari segala apapun itu pasti balik lagi ke orang tua ya Kak patokannya. Iya. Dari buat kita nginget beliau pun kita pasti langsung langsung bakal semangat dan tergerak semangatnya buat belajar gitu. Dan motivasi itu sangat penting. Di zaman sekarang itu banyak banget cara buat dapetin motivasi ketika kita lagi bener-bener down banget nih atau males banget lagi males banget nih buat kuliah. Kita kan sekarang udah gampang banget nih dapetin motivasi-motivasi seperti itu. Apalagi sekarang zaman semakin canggih, semakin maju, udah tidak ada kata sulit sepertinya. Iya benar-benar. Bener banget. Terus Kak, pengen tanya juga nih aku, gimana sih bedanya, mungkin kan Kak Riki melalui fase perkuliahan secara daring ataupun luring ya gitu ya Kak ya? Iya ya. Ya bener. Menurut Kak Riki, apa sih bedanya atau plus minusnya dalam kondisi seperti itu Kak? Kan bisa dipakai acuan nih untuk adik-adik yang bentar lagi mau melalui kuliah secara luring gitu. Gimana Kak? Kalau aku sendiri sih dua-duanya ada plus minusnya pasti ya. Dan Mhm. kalau misalkan disuruh milih, aku jujur nggak bisa milih. Karena di aku 50-50. Jadi kalau misalkan aku disuruh offline, ya udah. Kalau disuruh online, ya udah. Nggak yang nggak yang mengeluh gitu. Soalnya Heeh. emang 50-50 gitu. Kalau misalkan yang offline dulu, ini sih enaknya ketemu sama teman-teman, itu yang pasti. Soalnya kalau aku jujur, aku sendiri tuh 50% introvert, 50% extrovert di MBTI. Jadi kalau misalkan ketemu teman-teman juga seneng gitu. Dan kalau ketemu teman-teman kita kan bisa bersosialisasi gitu ya, nggak cuma di rumah doang.
dan nggak bosen lah gitu. Kalau terus kalau misalkan offline kan aku asalnya Klaten ya, agak jauh dari Bandung. Nah kalau misalkan ke Bandung otomatis dikasih uang jajan kan ya. Itu juga satu plusnya tuh. Jadi dikasih ada uang saku. Kalau di rumah kan biasanya kan jarang ya dikasih uang saku, paling kalau misalnya keluar-keluar doang. Itu plusnya tuh itu. Sama kalau penyampaian materi sendiri sih menurut aku lebih enak offline sih, bisa langsung gitu. Saya kadang ada beberapa dosen yang terkendala saat nyampein materi, jadi ada materi-materi yang harusnya tuh disampaikannya tuh offline gitu, tapi nggak bisa gara-gara keterbatasan ini itu. Terus sama kalau misalkan ada acara-acara kampus gitu ya enaknya offline sih. Kalau online tuh kayak kurang banget gitu kan. Itu. Euforianya dapat gitu ya Kak kalau Iya, offline. ya benar. Ya untung dulu sempat ngerasain offline sih walaupun cuma bentar kan ya, tapi sempat Sebentar ya Kak. ngerasain jadi tahu bedanya gitu. Nah terus Hmm, begitu begitu online tuh plusnya tuh di rumah kan deket sama keluarga ya, jadi mau ngapa-ngapain tuh enak, jadi lebih bebas gitu. Kalau misalkan di sini kan di kos cuma sendiri, satu kamar sendiri, dan nggak ada nggak ada temen juga. Maksudnya ketemu temen tuh pas kuliah aja kan atau pas keluar gitu. Kalau misalkan di rumah kan, kalau misalkan di kos ini kan sepi ya, tapi kalau misalnya di rumah kan setiap sepanjang waktu kan ada rame kan, ada keluarga. keluarga. Iya. Iya, jadi mau ngapa-ngapain juga terfasilitasi dengan baik gitu. Iya bener banget. Ya itu sih. Jadi kerasa banget gitu ya Kak bedanya. Ya rasa. Iya, jadi sekarang Kak Riki ini ada di rumah atau lebih lebih di rumah atau di Bandung nih Kak? Kalau aku sekarang lagi di Bandung, besok mau Oh pulang lagi sih. di. Ya, Oh gitu. Berarti udah ada kegiatan luring-luring gitu ya Kak di kampus? ya kemarin terakhir itu kegiatan UAS sih, terakhir UAS kan. UAS Oh tuh udah luring, jadi luring UASnya. ya, jadi Hmm. materinya daring, UASnya luring. Aduh Agak nggak mantep adil banget sih tuh, sebenarnya. kerasa banget tuh kayaknya. Ya kan. Tapi untuk kegiatan akademiknya, untuk praktikumnya gitu udah luring juga atau gimana Kak? Kalau praktikum kemarin cuma ada satu sih yang luring. Dan itu pun cuma Hmm. harusnya kan beberapa minggu ya. Cuma kayak Mm-mm. dirapel ke 1 minggu aja gitu. Jadi cuma satu Oh hari gitu. dan cuma demo aja. Jadi gue kemarin kan praktikum kekerasan jalan, kan ada aspal, Mm-mm. ada agregat kan. Nah, itu cuma Mm-mm. sebatas demo, terus kita disuruh nyusun laporan yang udah ada datanya dari sana gitu. Oh Gitu. jadi nggak pure praktikum secara Iya, turun langsung gitu ya Kak? iya kalau itu belum. Ya berarti mungkin insya Allah di tahun selanjutnya bisa merasakan praktikum secara langsung gitu ya kayak apalagi Iya. ketika Amin, amin. penyusunan skripsi itu enaknya langsung Iya, gitu. benar-benar. Bener banget. Terus sekarang kesibukan lain Kak Riki selain akademik atau perorganisasi di kampus itu ada lagi nggak sih Kak untuk untuk mengisi waktu gitu? Kalau kesibukan sih, ini bukan sibuk sih. Kalau misalkan Kegiatan buat lain ini, gitu ya, buat ya, mengisi ya, waktu, buat ya, healing nih. ya, kegiatan paling main sama teman-teman, terus sama kadang kalau misalkan di rumah kadang aku ini sih masak sama ngelukis-ngelukis gitu. Saya kan hobinya kan ngelukis kan, salah satu hobinya Oh ngelukis sama iya. masak juga. Walaupun cuman suka doang, tapi nggak bisa, nggak yang pro, nggak yang jago gitu. Cuma suka aja kalau misalkan masak sama ngelukis gitu. Tapi kalau misalkan di sini sih kadang ya gambar tipis-tipis gitu. Itu sih. Hmm. Cuma kalau misalkan sekarang kan karena semester 6 kemarin yang kesibukannya yang udah segila itu, jadi udah bener-bener ngelepas banyak kegiatan non akademis sih gitu. Kalau Yang misalkan gila sebelumnya, itu ya Kak ya, kesibukannya. ya bener. Mantep Kalau banget misalkan, emang ya, nih. kalau misalkan sebelumnya dulu pernah sih di semester 3 itu sempat ini ngajar em, persiapan masuk SBMPTN. Jadi Oh UTBK gitu. SBMPTN. Ya, Mm-mm. itu sempat kayak gabung ke bimbel terus ngajarin SBMPTN. Itu gara-gara gabut juga sih sebenarnya. Sama Gabutnya ngajar ya. ya pengen kan Mantep banget emang. digaji juga kan. Mm-mm. Jadi ya sekalian buat nambah-nambah penghasilan bisa lah ya gitu. Bener Itu banget. terus Lumayan semester lah ya buat ya benar. nambah-nambah. Ya. Terus semester 4 juga sempat kayak gabung di salah satu
kayak platform, dia tuh Mm-mm. bikin video solution maker. Jadi kayak ada aplikasi di Google, di apa, di Play Store atau App Store. Mm-mm. Itu aplikasinya kayak ketika kita ngefotoin soal, ntar muncul video pembahasan gitu. Soal SD, Mm. SMP, SMA biasanya. Nah itu Oh gitu. aku bikin videonya di situ. Jadi ada kayak lembaga yang sebagai video Penyedianya kali solution, ya. ya. Jadi kita Heeh. bikin video solution maker di situ, yang digaji juga dan lumayan, dan tapi sekarang udah stop sih karena kemarin semester 6 itu kan. Yang gila Jadi itu kegiatannya ya, ya. ya jadi udah ngurangin. Ya, nyinggung kegilaan semester 6 nih Kak. Ada yang nanya juga, ada nggak sih sisi gelap kuliah sipil gitu? Menurut Kak Riki, ada nggak nih sisi gelapnya itu loh? Ada nggak tuh? Hmm, Coba Kak, dikasih tahu nih teman-temannya. sisi gelap, bentar. Mikir dulu nih sisi gelap yang dimaksud nih, apa nih sisi gelapnya? Sisi gelapnya dimaksud tuh apa tuh? Mungkin kayak kesulitannya itu, yang bikin stresnya tuh apa? Yang bikin, aduh ruwet banget loh ternyata di sipil tuh. Itu ada nggak sih Kak? Paling ini sih yang bikin kesel ya, bikin kesel. Ya, bukan sisi gelap juga sih, kayak lebih ke untung-untungan. Ini kita kadang tuh kita di perkuliahan tuh udah semaksimal mungkin buat ngerjain misalkan dari tugas-tugas, kuis sama Hmm. UTS UAS, kita udah kayak merasa bisa gitu. Cuman si dosen kadang ngasih nilai itu random. Ini pasti aku yakin ada di seluruh universitas ada sih, dan di seluruh jurusan mungkin ada gitu. Dosen yang ngasih nilai itu secara cuma-cuma dan random gitu loh. Iya, Dan jadi benar-benar ya banget. ketika kita udah berusaha semaksimal mungkin, kita dapetnya yang itu ya, ya udah gitu, cuma bisa nerima Nggak aja bisa kan. ngapa-ngapain lagi ya Kak Ya ya. Udah gitu aja kadang, gitu. ya kadang kalau misalkan kita protes malah diturunin kan indeksnya. Ada yang dosen Oh, yang kayak gitu kan, jadi ya, ya heeh. udah terima aja kalau misalkan ada dosen yang kayak gitu. Cuman nggak banyak sih, cuman ada dulu kayaknya TPB deh kayaknya. Nggak tahu random atau enggak ya, soalnya kita juga nggak tahu kan sistem dosen kayak gimana. Kita Iya, cuma bisa benar. ngira-ngira berdasarkan kerjaan kita sama kerjaan teman-teman kita gitu, Heeh. sekumpulan kita gitu. Paling itu sih yang bisa dibilang sebagai sisi gelap, tapi nggak gelap-gelap banget juga. Jadi gimana moodnya beliau gitu ya, bisa dibilang gitu. Ya, Ada yang kayak gitu ya. mungkin ya. Terus menurut Kak Riki mungkin apa sih mata kuliah yang bener-bener bikin pusing banget gitu di dunia sipilnya? Jujur banyak banget sih Apa emang yang nggak bikin ada nih menurut pusing. Kak Riki gampang semua gitu, Nggak, bisa dilewatin? nggak. Kalau aku sih ada yang nggak suka, cuman yang nggak aku sukain tuh nggak terlalu rumit, nggak serumit yang lain gitu. Yang rumit tuh ini sih baja, yang struktur, biasanya rumit-rumit Yang struktur. struktur ya benar banget. Ya, Karena yang banyak banget kan tuh perhitungannya, ruwet banget. ya, dan prosedural dari awal sampai akhir tuh panjang banget gitu. Iya, saling berhubungan. Kalau yang Ya, atas udah bener-bener benar. salah, itu nggak mungkin bener ke bawahnya. Ya, itu salah kan ke bawahnya itu sih. Hmm, bener banget. Ada lagi nggak nih Kak? Mungkin selain dunia perstrukturan di mata kuliah, itu ada lagi nggak tuh misalnya? Eh, Ada bagian apa aja hidro sih sih. Kak? Bidang apa aja kalau Oh, misalnya di ITB tuh? kalau di ITB itu ada, bentar, pikir dulu. Ada 5 kalau nggak salah. Ada geotek, geotek kan Mm-mm, tanah, terus ada mm-mm. hidro, air, struktur, MRK, sama transport. Oh gitu, ada Ya, 5 bidang gitu ya. ya dari 5 ini aku paling suka tuh yang air, tapi air tuh biasanya paling paling kayak paling gak jelas gitu lah matkulnya. Gak jelas Soalnya gimana tuh Kak? Gak jelas ya? materi-materinya tuh kayak tumpang tindih, terus kadang dosen yang ngajar pun bukan gak jelas dosennya sih, kayak jahat banget kalau aku bilang gak jelas dosennya. Iya bener banget. Kadang nggak sefrekuensi sama kita gitu, sama mahasiswa. Jadi cara ngajar beliau tuh kayak kita nggak bisa menerima gitu, nggak bisa memahami cara mengajar beliau. Itu yang salah kitanya atau beliaunya, tapi kayaknya mungkin kita harus introspeksi diri juga sih. Beliau Bener kan banget. udah pasti udah jadi dosen, udah ngajar bertahun-tahun, otomatis lebih berpengalaman daripada kita kan. Dan Mm-mm. beliau juga udah dipercaya sebagai dosen, pasti udah melewati berbagai seleksi yang berat dan yang rumit, yang pokoknya yang ketat lah, sehingga bisa jadi dosen ITB gitu. Jadi ya kita harus introspeksi juga sih kalau itu. Iya. Jadi kita harus pintar-pintar menyesuaikan diri gitu ya Kak dengan dosen-dosen Ya, itu.
benar Insya Allah banget mereka karena kan pasti memberikan yang terbaik buat kita gitu. iya iya. Terus ada yang nanya nih, Kak Riki untuk semester 6 ini kebetulan apa udah milih 5 dari kelima bidang itu Kak Riki memilih bidang apa nih Kak? Ada di bidang apa? Eh, kalau itu belum yang fix banget sih. Oh Kebetulan gitu. kalau misalnya untuk saat ini pilihnya hidro air. Wah, berarti Iya, menantang banget nih yang tadi katanya masih random itu malah dipilih saya jadikan satu pilihan gitu ya Kak? iya, iya. Lebih Saya menantang kayak seneng ternyata. aja gitu, seneng lihat air gitu. Makanya lihat yang air tuh Hmm, kayak seneng. Cuman nggak tahu ya namanya orang pasti kan besok mungkin bisa aja berubah lagi, nggak tahu. iya benar. Lihat ikutin Kalau di arusnya. ITB itu ditentukan dari pilih semester berapa Kak kalau seperti itu? Kalau itu biasanya masuk ke 7 sih. Saya di semester 7 sama Oh, 8 tuh biasanya kita ngambil matkul pilihan dalam prodi kan. mm-mm. Nah, di matkul pilihan dalam prodi itu biasanya kayak udah kayak menjurus ke KKA itu, ke antara 5 itu. Jadi kayak misalkan ada Hmm. yang rawa, terus ada kayak struktur kayu, dan lain sebagainya. Itu kan udah kayak ngejurus ke kakak kan. Nah, jadi itu Mm-mm. bisa, dari kita milih itu tuh bisa secara nggak langsung menentukan pilihan kita dari 5 kakak yang ada gitu. 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 Berarti nanti berharapnya bisa berubah pilihan atau tetap di air nih Kak, di hidro itu Kak? Berarti berharapnya tetap tetap sih ya berharapnya pengen hidro aja gitu. Gitu. Mantap banget emang ini pilihan Kak Riki tuh bener-bener menantang banget. Terus nih Kak, kira-kira nih kan bentar lagi Kak Riki semester 7, semester 8 itu bener-bener gak kerasa gitu kan. Eh, Waktu Ya itu ya. bener pasti udah berlalu ya tiba-tiba semester 8 dan skripsian udah mau beres kayak gitu. Menurut Kak Riki, rencana apa sih yang Kak Riki udah susun untuk pasca kampus itu? Seperti itu Kak. Apakah Jadi masih sejalan dengan sipil hidronya atau sipil bidang lain seperti itu? oke. Eh, Jujur belum yang terlalu specified banget untuk menentukan rencana pasca lulus ya. Cuma ada beberapa. Jadi aku bikin kayak poin A, poin B, poin poin C gitu. Plan A, plan B, plan C buat rencana ke depannya. Jadi yang pertama tuh pengen ngambil fast track di ITB. Jadi Mm-mm. kan juga ada fast track kan. Jadi kayak kita 16 tahun doang kayak udah lulus S2, udah sekalian S2 gitu. Oh Nah, cuman gitu. kita di semester 7 sama 8-nya kita harus ngambil mata kuliah S2. Jadi nggak jadi slow banget di semester 7 8 gitu. Jadi selain mikirin TA, kita juga harus harus ngambil semester SKS semester buat yang S2 gitu. Jadi itu sih Mm-mm, bener. pertimbangan buat fast track ya. Nah, terus Mm-mm. ketika fast track ini untuk yang rencana A ini fast track sama selama aku fast track, aku pengen ngebangun usaha gitu. Jadi setelah setelah fast track pengennya kerja kan ya. Nah, kerja Mm-mm. yang rutin punya bayaran tetap itu pengennya kayak gitu. Mm-mm. Nah, tapi di samping itu aku juga punya usaha yang udah aku bangun sejak aku kuliah gitu. Jadi entah kalau pahit-pahitnya atau enggak ding, kalau misalkan pensiun atau pahit-pahitnya nggak kerja lagi di perusahaan yang punya gaji tetap itu, ntar aku masih punya cadangan gitu, masih punya cadangan, ada bisnis gitu. Jadi di otakku ini udah ada beberapa bisnis yang mungkin bisa dikembangkan, cuman belum direalisasikan, cuma ada di otak aja biasanya kayak gitu kan. Itu. Terus yang kedua, yang plan B, itu pengennya lulus langsung kerja, terus ntar S2-nya kapan-kapan gitu. Jadi habis kerja biasanya kan ada kan, kalau aku dengar-dengar dari cutting dari orang lain gitu, ada yang perusahaannya itu memfasilitasi pegawainya, karyawannya buat lanjut S2 gitu. Iya bener Jadi banget. ya, nah itu aku dengar kayak gitu, jadi kayaknya bisa sih jadi plan aku ke depannya, salah satu plan ke depannya gitu. Jadi aku masukin ke plan B. Tapi ini plan A, plan B, plan C itu bukan secara urutan ya, bisa Iya bukan bener. secara prioritas. Terus yang plan C, yang ketiga itu tuh pengen lulus terus kuliah di luar negeri kalau misalkan ada kesempatan. Mm-mm. Ini agak halu, cuman ya siapa tahu kan ya. Karena memang kalau mimpi kan harus halu yang agak tinggi kan. Iya bener masih tinggi-tingginya tuh Kak. Ya benar. Jadi pengen pengen sih ngerasain kuliah di luar negeri karena pengen tahu sistem di sana tuh kayak gimana, bedanya sama di Indonesia tuh kayak gimana gitu. Hmm. Ya aja gitu. Iya bener banget Kak. Jadi untuk dunia pasca kampus tuh
harus disusun nih plan A, plan B, dan plan C-nya itu mau seperti apa. Jadi nggak ngambang gitu aja nanti pasca kampus, oh nanti aja deh merencanainnya, kalau udah kuliah gimana nanti aja gitu. Ikutin aja alurnya itu. Nah, itu kita harus bener-bener nyusun banget nih Kak, plan A, plan B, plan C-nya itu kayak apa. Dan tidak melulu dengan impian yang terlalu tinggi. Jangan, ih tinggi banget nih mimpinya, itu nggak ada sama sekali. Karena balik lagi ke era sekarang tuh semuanya dibuat serba gampang gitu. Kayak Kariki tadi kan pengen ada impian buat kuliah ke luar negeri, dan sekarang tuh udah banyak banget beasiswa yang menyediakan untuk perkuliahan ke luar negeri, dan sangat mudah itu persyaratannya untuk saat ini kayak gitu. Jadi buat teman-teman, mungkin itu ya rencana dari Kariki nih, jadi harus benar-benar nyiapin plan A, plan B, dan plan C-nya kayak gitu. Terus nih Kak, eh, selanjutnya ada yang nanya juga, eh, menurut Kak Riki tadi kan udah bahas nih sisi gelap dari kuliah dari perteknik sipilan. Sekarang kita Ya, bahas nih Kak, sisi terangnya itu apa sih dari kuliah perteknik sipilan itu menurut Kak Riki? sisi terangnya ya. Mungkin ini sih dimulai dari dimulai dari ini aku nggak tahu ya yang dimaksud apa yang aku omongin atau bukan, cuman aku Iya, nggak jawab apa-apa. sebisa senangkep aku ya. Sisi terangnya tuh banyak banget ini ya, prospek kerja ya kan. Jadi ketika kita Mm-mm, kuliah di sipil kan banyak banget pilihannya tuh, ada 5 kakak, ada 5 mm-mm, mungkin di universitas lain bisa lebih atau kurang aku nggak ngerti, cuman di ITB sendiri ada 5 kakak, dan ini tuh kayak udah mewakili minat semua mahasiswa sipil gitu. Jadi kita bisa milih salah satu sesuai sama yang kita mau, sesuai sama yang kita inginkan gitu. Nah setelah itu entah nanti di dunia kerja juga banyak, pasti kan ada kesebar juga kan antara 5 kakak itu. Jadi itu sih bakal prospeknya kerja bakal luas banget. Terlebih lagi kan bakal ada isu yang pemindahan ibu kota itu kan dari mm. Jakarta ke Kalimantan. Nah di situ pasti bakal banyak banget um, Peluangnya gitu ya. ya peluang buat pembangunan ibu kota baru itu. Jadi di situ mungkin beberapa tahun ke depan bakal lebih banyak lagi prospek-prospek kerja dari sipil ini. Dan dulu tuh aku juga untuk masuk ke ITB aku pilihan satu kan sipil, pilihan duanya kan Mm. arsitek kan. Itu benar-benar yang 50-50 juga. Jadi benar-benar nggak tahu kalau misalkan aku keterima di pilihan dua juga alhamdulillah alhamdulillah aja gitu. Iya bener Jadi banget. akhirnya keterima di pilihan satu ya alhamdulillah juga. Nah, dulu pertimbangannya kenapa yang pertama sipil yaitu salah satunya karena prospek kerjanya aku mikirnya lebih lebih luas. Cuman nggak tahu ya aslinya kayak Mm-mm. gimana aku nggak tahu. Cuman di pikiran aku saat itu, di pikiran anak kelas 3 SMA saat itu tuh sipil tuh lebih luas gitu. Itu mungkin sisi terangnya itu sih, Iya. kayak yang lain belum kepikirannya yang lain sisi terangnya. Sebenarnya banyak sisi terang, tapi mungkin untuk saat ini nggak kepikiran gitu ya Kak. Apa sih sisi Iya, terang dan sisi gelapnya? Biasanya gitu, emang gitu Kak. Jadi kadang ketika kita ditanya, oh taunya ingetnya baru sampai sini aja nih. Padahal setelah itu wah banyak banget sisi terang yang nggak iya, diketahuin tentang perdunian teknik sipilan ini. Nggak cuma sisi gelapnya aja gitu kan. Terus nih Kak, dari Kak Riki, ada nggak sih pesan atau kesan yang mau disampaikan buat mahasiswa teknik sipil se-Indonesia nih, dari Kak Riki tuh bagaimana gitu? oke, untuk paling pesan ya. Ini aku Heeh. kayaknya sebagai aku berpesan sebagai anak teknik sipil aja ya, bukan sebagai orang yang lebih-lebih atau apa gitu. Jadi sesama mahasiswa teknik sipil, buat semua mahasiswa teknik sipil di luar sana, ini sih aku tahu bahwa sipil itu berat banget. Dari Iya bener banget. matkul-matkulnya tuh susah, bener yang susah-susah banget kan. Tapi sebisa mungkin enjoy aja, dan kalau misalkan dalam melakukan sesuatu tuh nothing tulus aja sih, supaya kedepannya bisa lebih, hasilnya juga bakal lebih enjoy kita nerima hasilnya gitu. Dan tetap semangat terus aja sih buat semuanya, buat menjalankan perkuliahan kedepannya, dan mikirnya tuh yang positif aja, mikirnya besok kita lulus terus banyak banyak peluang kerja dan kita bisa kerja di salah satunya gitu. Itu sih, kita harus punya pikiran positif gitu, itu yang utama. Iya bener banget. Jadi dari Kak Riki mungkin udah banyak banget nih pesan atau kesan informatif banget dari Kak Riki ini yang udah disampaikan. Jadi mungkin untuk mahasiswa yang sekarang masih kuliah di dunia teknik sipil itu jangan gampang nyerah banget nih.
Kak Riki aja udah sejauh ini sampai semester 6 masih tetap semangat banget ngejalanin kuliahnya. Gitu ya, Kak ya. Iya benar. Terus juga mungkin ada hal lain yang disampaikan dari Kak Riki? Mungkin cukup sih kalau ada yang nanya-nanya aja paling ya. Oh iya. Mungkin di sini dari teman-teman ada yang mau ditanyakan mengenai organisasi atau kegiatan akademik selama Kak Riki menjalani kuliah itu kalau yang belum nyampe banget nih di yang kepoin dari yang udah Kak Riki jelasin tadi, boleh banget ditanyain ulang lagi nih. Oh iya Kak, tadi Kak Riki sempat nyinggung juga nih tentang ingin membuat bisnis setelah kuliah. Sekiranya itu masih di bidang sipil atau di bidang non sipil nih Kak, kalau boleh kepo ya. Kalau itu sih kayaknya di bidang non sipil sih. Nggak Gitu. ada nggak ada sangkut pautnya sama sipil sih kayaknya. Oh, cuma ada satu yang ada sangkut pautnya gitu. Ada satu yang kan ada beberapa ide bisnis nih. Iya Nah, ini benar. ada satu yang nyangkut ke teknik sipil sih. Gitu. Jadi tetap masih di bawah ya Kak ilmu sipilnya biar nggak hilang-hilang banget gitu. Ya, at least Harus dimanfaatkan tetap lah di ya, bawah gitu. dimaksimalkan. Bener banget. Udah disampaikan semua nih tadi sama Kak Riki. Banyak banget ya teman-teman Kak Riki kayaknya nih yang join di sini. Semangat Kak Riki. Mantep banget nih. Terus ada lagi semangat Kak. Semangat Kak Riki. Banyak banget yang nyemangatin Kak Riki nih. Kayak tenar banget nih di kampus. Oke gitu aja mungkin dari kita ya Kak ya. Udah cukup kali ya Kak? Ya, Ya udah cukup mungkin. Jadi buat teman-teman yang udah gabung di malam ini, itu makasih banyak banget, banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang udah gabung. Mungkin kita dapat bertemu di lain kesempatan, di lain kegiatan atau di lain acara lainnya, baik daring maupun luring nanti. Mungkin eh, lebih baik kita bertemu secara luring gitu ya Kak, biar lebih enak ngobrolnya iya, mungkin. ya benar. Terus juga dari kita udah cukup. Dari Kak Riki ada kalimat penutup mungkin? Kalimat penutup sih semangat aja sih buat semuanya. Intinya stay positif dan Ya, tetap sehat, benar jaga banget. kesehatan ya gitu. Iya, benar banget. Stay positif teman-teman, jaga kesehatan juga. Dari saya, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Riki. Makasih juga Kak Ica. Ya.